Kami persilahkan Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur bahwa saya bisa bergabung walaupun mohon maaf dalam perjalanan, dan suatu kebanggaan, kebahagiaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa deklarator presidium eksekutif dari Sultra baru saja telah dideklarasikan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, dan saya pun perlu menyapa Prof. Din. Saat tadi saya terakhir melihat lebih ceria sekarang, lebih sehat, alhamdulillah. Prof. Wahab, dan juga di sini tadi Prof. Ahmad Abdullah, serta segenap presidium eksekutif, komite, dan deklarator serta segenap warga kami Sultra. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Wahab dan Prof. Din, Prof. Wahab sangat komprehensif, kemudian Prof. Din dapat dikatakan menyimpulkan dengan lebih tajam lagi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami ini hadir dari 18 Agustus 2020. Dalam perjalanannya semakin jelas apa yang diperjuangkan oleh kami benar-benar semakin hari semakin terlihat. Ditinjau dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan. Terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat luar biasa kalau kita melihat dari kacamata pisau analisis kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi yang menonjol bahwa RUU HIP masuk dalam prolegnas tahun ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dalam ideologi. Dan perpolitikan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, saya tidak akan menjelaskan. Kemudian dalam ekonomi, sangat luar biasa bahwa kita selama ini, selama dekade Presiden Jokowi hidup dalam tumpangan hutang yang luar biasa, yaitu sampai dengan 11 triliun. Dan kita belum lihat hasil-hasilnya. Kemudian dalam hal kebudayaan, pendidikan, ada semacam skenario membuat lost generation, seperti yang dikeluarkan oleh Prof. Ahmad Wahab. Dari segi pertahanan, TNI seolah-olah dilumpuhkan. Padahal kekuatan inti TNI adalah kebersamaan TNI dengan rakyat, di mana menurun kepercayaan rakyat kepada TNI sangat gratis walaupun baru 1 tahun. Dari akumulasi ini, maka jelas apa yang diperjuangkan oleh kami ini sangat-sangatlah serius. Kita harus sama-sama berjuang, berorientasi pada menyelamatkan rakyat dan Indonesia. Mohon maaf, ini hujannya semakin kencang di jalan. Mengapa demikian? Ini semuanya adalah merupakan skenario yang saya perlu mengingatkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, saya sudah menyampaikan di hadapan 59 universitas, bahkan lembaga pertahanan nasional, di mana satu hal yang sangat luar biasa, apa yang harus dilakukan untuk menguasai Indonesia, yaitu menguasai media massa dengan cara membeli dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan pemimpin atau pejabat yang mudah dikendalikan atau bisa dikendalikan tanpa disadari mungkin. Kemudian memecah belah parpol, mengendalikan lembaga, instansi pemerintah untuk kepentingan parpol. Kemudian membeli undang-undang. Selanjutnya
mengeksploitasi sumber daya alamnya, dan menjadikan Indonesia sebagai pasar, dan selanjutnya menghancurkan kualitas dan moral generasi muda, serta menghadirkan TNI dan Polri, kemudian menciptakan konflik antar agama, kelompok, dan mengadu domba. Ini saya sampaikan pada 10 Maret 2014 dalam kuliah umum di 59 universitas dan Departemen Pertahanan. 4 tahun kemudian semakin nyata dan sekarang benar-benar nyata terjadi. Ini bukan hanya semuanya ini terjadi karena bangsa yang sangat luar biasa, negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Luas lautnya kurang lebih 5,8 juta dan 17.000 pulau lebih. Terdiri dari 714 suku dan 1.000 lebih bahasa. Dan dalam catatan saya bahwa kita ini adalah populasi penduduknya nomor 4 di dunia. Kemudian kita mempunyai keuntungan bonus demografi saat ini. Kemudian kita juga merupakan indeks religiusnya tertinggi. Kemudian negara terindah, negara tropis, sehingga akumulasi ini kita adalah merupakan negara yang diidam-idamkan oleh seluruh negara di dunia. Dalam konteks ini, maka Bung Karno pernah mengingatkan, justru kelebihan sumber daya alam kita inilah menjadi bahaya, karena orang ingin memilikinya. Dan ini dibuktikan sejak kita dijajah beberapa ratus tahun. Dalam konteks ini, saat ini perlunya kami ada dengan politik moral. Dan kita harus bergandengan tangan. Yang paling penting, dengan deklarasi kami di Sutra ini, bukan berarti bahwa selesai tugas, bukan, tetapi karena ini organisasi jejaring, maka kita harus meluaskan jaring-jaring ini sampai dengan kecamatan, kalau perlu dalam kelurahan, sampai dengan RT. Sehingga semuanya masyarakat benar-benar menyadari kondisi ini, bahu-bahu membahu untuk menyelamatkan rakyat dan Indonesia. Contoh masalah ekonomi ini benar-benar sangat memprihatinkan, dan kita melihat sudah terjadi kebingungan di dalam pemerintahan sehingga mengumpulkan dana-dana apapun juga untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini yang harus sama-sama kita amati betul secara seksama, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita di wilayah masing-masing untuk bisa menyelamatkan masyarakat. Satu contoh, sekarang bencana bertubi-tubi, maka kita harus peduli kepada masyarakat yang sedang sulit. Akumulasi dari semuanya ini, mari sama-sama kita simak perkembangan ini, dan mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa ini bisa terselamatkan, bukan semakin terjerumus. Karena ibaratnya kalau semacam puisi singkat, negara kita ini sekarang ibaratnya seperti Gunung Cermai, langitnya biru tetapi awannya gelap. Maka kita hanya bisa berdoa dan berjuang bersama-sama dengan bahu-bahu agar awan gelap tersebut hilang, sehingga Gunung Cermai yang langitnya biru indah dipandang. Sekali lagi selamat, saya bangga dan selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberi kekuatan iman, fisik, mental maupun batin untuk melanjutkan perjuangan hanya untuk negara kesatuan Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Terima kasih, selamat berjuang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.